bil arif billah bahril fahama fitari Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslul. Beriring doa semoga Syekh mursyid kita semua beriring doa semoga Syekh mursyid kita semuanya dan kemaslahatan seluruh makhluk. Amin ya Allah ya Allah. Al-Fatihah. Hadratal mukarramin wal mukarramin, alim ulama wal du'ama, para habaib huzaz wa awliya, zakirin wa zakirat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khusus pemangku manaqib seluruh ikhwan wal akhwat Madrasah Plus Raudhah Sania Natarasa Kampung Sania, Kelurahan Cimulit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung. Semoga segala pengorbanannya untuk tetap istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan ajaran kasih Allah. Segala bentuk pengorbanannya Allah balas dengan balasan yang lebih baik, balasan yang berlimpah di kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah ijabah segala hajat dan cita-cita. Allah berikan anugerah kemudahan rizki yang halal, yang mudah, yang berlimpah, yang berkah untuk bekal ibadah dan dakwah, terutama limpahan berkah istiqomah muntabaah kepada guru mursyid hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang mulia yang saya hormati, di antara kunci sukses di dalam melaksanakan suluk thariqah, para ulama telah menyampaikan kiat-kiat atau tips bagaimana agar seorang murid di dalam suluk itu sukses. Dan tentu sukses dalam bersuluk itu adalah keinginan semua saling, karena memang tidak mudah melaksanakan suluk thariqah, itu tidak mudah karena terus berperang melawan hawa nafsu dan setan. Makanya setelah selesai perang Badar yang begitu besar, yang banyak memakan korban, Rasulullah SAW menyampaikan khobar yang membuat tercengang para sahabat. Dalam hadis beliau menyampaikan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semuanya baru saja kembali dari perang kecil menuju perang yang akbar. Bukan besar, akbar itu perang yang akbar, itu artinya maha besar. Maka sahabat bertanya ketika Rasul menyampaikan raja'na min jihadil akbar ila raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad akbar? Jihad yang maha dahsyat, maha besar ya Rasulullah. Jihad nafs, jihad melawan hawa
Karena memang hawa nafsu ini adalah merupakan hijab yang paling atom, hijab yang paling besar di antara hijab-hijab makrifat seorang hamba kepada Allah. Hijab itu ada dua, hijab zulmaniyah, hijab nuroniyah. Apa Bu? Hijab ya ada yang hijab zulmaniyah wa hijab nuroniyah. Hijab zulmaniyah itu adalah hijab yang berawal atau yang berasal dari sifat-sifat yang buruk. Itu namanya hijab zulmaniyah. Hijab ke-8, hijab yang berasal dari alam yang gelap. Hijab nuroniyah, hijab yang berawal atau yang berasal dari alam cahaya. Apa contohnya? Ilmu. Maka ilmu itu adalah bisa menjadi hijab seseorang makrifat kepada Allah. Merasa ilmunya sudah penuh, merasa sudah banyak santrinya, merasa pesantrennya lama, maka tidak mau lagi berguru kepada guru mursyid dengan mengatakan aku juga punya pesantren, aku juga santri banyak, aku juga bisa baca kitab. Ngapain mesti berguru kepada guru mursyid? Hanya sekedar belajar zikir. Itu namanya hijab nuroniyah. Ilmu itu bisa menjadi hijab. Makanya susah Pak, orang yang datang ke guru mursyid maka ketika datang ke hadapan guru mursyid maka saya pernah mendengar di para sahabat, seluruh instrumen duniawi apapun itu tanggalkan dan tinggalkan di tempatnya masing-masing. Seperti contohnya, aku orang kaya, maka keakuan kekayaan itu tinggalkan. Aku orang pintar, aku pejabat, aku duduk sebagai posisi ini dan itu. Itu semuanya adalah penghalang. Tanggalkan, tinggalkan. Datang menghadap ke guru mursyid membawa seperti wadah yang kosong, maka akan diisi. Makanya kata para sahabat, waqala Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul fi kitabih wa isama kitab Fadhil Suhur li Talib Ridha Rabbil Ghafur. Qala Allah Ta'ala, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa orang yang berjihad, yang berjuang, maka sesungguhnya ia berjuang untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Tadi kita pikir dalam rangka kita melaksanakan jihad akbar, dalam rangka menundukkan nafsu dan setan. Zikir ini bukan untuk guru, bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Maka seberapa besar butuhnya kamu kepada saya mursyidmu, maka amalkanlah sebutuh kamu kepada gurumu. Kan ada murid itu baru ingat guru ketika mendapatkan kesulitan. Karek ingat kan guru teh. Lamun Gusti beres susah mah karek ingat kan guru teh. Allah gitu mana.
Lamun Gusti berat ku masalah makanya ingat aduh dulu api kerjain ujian kemarin naon gitu. Semua yang datang menghampiri kita bagi sesuatu yang mengenakan, apalagi yang tidak mengenakan, bagi seorang salik adalah ujian. Ada murid yang diuji dengan segala kesenangan, segala kemudahan. Maka dengan ujian, kesenangan, kemudahan ini biasanya banyak yang tidak lulus. Merasa bahwa kesenangan, kemudahan, keberlimpahan ketika berburu, oh jadi mudah, jadi gampang. Merasa jumawa, tahu jumawa? Tinggi hati, besar kepala, walaupun anda kasih nama mereka, tapi istilahnya besar kepala, tinggi hati, jumawa, menganggap orang lain kamu belum sukses, saya mau tinggalin, wah, jumawa. Maka barang siapa yang ketika diberikan kemudahan oleh guru mursyidnya kemudian ia sombong, hati-hati, nunggu waktu dia akan dijatuhkan. Karena begitu rumusnya. Man tawadha'a Allah, barang siapa yang merendah tetap merendah. Walaupun dalam segala kemudahan, keberlimpahan, kemuliaan, banyak orang yang menghormatinya, ujung-ujung pesantren kagak disebut kiai. Kan begitu. Seperti saya kaget Pak. Demi Allah kaget saya. Ketika tahun 2014 ada disebut Ustaz sudah ada masa sudah ngajar di masyarakat tuh saksinya ada bapak dia. Saya sejak menikah dengan istri yang sekarang, insya Allah tidak akan ganti insya Allah. Bisik lagi. Insya Allah ikut alasan Allah. Jadi hasil saya ngaji walaupun tidak lama, ketika menikah langsung ngajar di masyarakat. Segala urusan. Terus sudah dipanggil Ustaz. Tidak ada yang nyebut kiai, tidak ada. Tapi setelah bergabung dengan Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ketika itu tahun 2005 awal mula berjumpa dengan para sahabat di alun-alun Masjid Alun-Alun ketika manaqib perdana di Masjid Alun-Alun Bandung dalam rangka hadiah 1 abad Suryalaya. Padahal saya di tahun itu belum menjadi resmi murid Abah Anom. Saya masih menjadi murid mursyid yang awal. Tapi manakibannya ikut manakiban Suryalaya. Maka saya melihat memperhatikan fokus kepada apa yang sampai oleh Abbas ketika itu. Dalam benak saya mengatakan ini ajengan bukan ajengan sembarangan. Kan di antara pembicara ketika itu kan ada ajengan jujur, ada hadis semua. Terakhir penutup adalah Abah Abbas. Saya memandang kepada Mas Abah. Kenapa? Karena pancaran cahayanya lebih besar di antara yang lain, Pak. Berpengaruh besar. Saya bilang ini ajengan bukan ajengan sembarangan. Ketika saya ngomong begitu, padahal saya tidak tahu. Cuman diberikan sinyal-sinyal ini ajengan bukan ajengan sembarangan. Singkat cerita, tahun 2007 disuruh pindah oleh guru mursyid saya. Oleh guru mursyid saya suruh pindah. Sekarang pindah ke Bandung sana, teruskan pendidikan di sana. Puasa capek untuk mendapatkan talqin, mengisi latifah saja capek, banyak puasa dan riyadhah yang lainnya. Ketika ke Suryalaya
sempat bertanya dalam hati, kok talkinnya sekali? Karena yang mentalkin saya ketika itu lisannya adalah langsung lisan Abaos di Hotel Pepandayan. Saksi gua hero saya adalah Hotel Pepandayan di sana di Gatot Subroto Bandung. Yang ketika itu GM-nya adalah Bapak Preti Watimena, suaminya Ibu Haya. Nah, jadi pintu masuk saya ke Abah Anom adalah lisannya adalah Abah Anom, tidak yang lain. Bahkan intensitas kebersamaan saya lebih banyak dengan Abah Aos. Karena tiap hari Minggu pertama ada acara di Dago, di belakang rumah makan Tai Peles, Dago Barat sini ya. Dago Barat ya Bang Andi ya. Tai Peles di sebelah sini begitu belok, lalu perbatasan sedikit setelah Darul Hikam ada sebelah kiri rumah makan Thailand, Tai Palacek misalnya. Itu masuk gang, itu dulu mulai jam 7 sudah mulai, jam 7 pagi sampai jam 9. Saya ikut di situ bahkan konsul dulu di situ sebelum ke Suryalaya di situ. Maka bagi saya Abah Aos adalah pintu masuk saya ke Abah Anom. Karena yang menjelaskan siapa Abah Anom dan saya tahu siapa Abah Anom dari sana Abah Aos hasil konsul. Nah, singkat cerita, Abah mengatakan begini. Jadi saya mengatakan kepada dalam diri saya, ajangan ketika itu ajangan Gaos bukan ajangan sembarangan. Saya sudah menatap bukan ajangan sembarangan. Ternyata tahun 2007 H-3 Idul Fitri saya disuruh oleh Abah Aos, ketika itu oleh Bapak kalau salah, kata Abah Aos, urang mah tos diantosan ku Abah Anom ayeuna keneh kedah kali itu. Saya menyampaikan panginten kedah itu make panginten kedah kali itu tos diantosan ku Abah Anom. Itu bahasa Dago. Besok subuhnya wasilanya dikasih duit sama tuh Bapak Didi tuh berkah. Ketika itu naik BP Bandung 11.000 dari stasiun ke Suryalaya, naik ke stasiun karena dari hingga mana ke stasiunnya pun dibonceng oleh orang itu, oleh Bapak Didi. Semoga panjang umur Bapak Didi. Nah, kemudian saya datang ke Abah. Ini manaqib Abah Aos ya, karena Manqobah 39 dan 40 bulan Muharram bukan hanya sekedar menceritakan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi, tapi juga bercerita Tuan Syekh Abdul Qadir fi hadzal zaman. Saya berbicara ini adalah Manqobah Abah Aos. Siapa Abah Aos ketika itu saya sudah memandang ini bukan orang sembarangan. Nah, Abah Aos mengatakan urang mah tos diantosan ku Abah Anom. Satu, Dago memandang ini bukan orang sembarangan. Nah, Abah Aos mengatakan urang mah tos diantosan ku Abah Anom. Satu, Dago. Tiga hari lagi ongkos pas naik-naiknya biasanya 11.000 jadi 33.000 bakal ingat jadi 2 kali lipat naik ongkosnya. Jadi ketika itu bawa uang 70.000 teh memang ya pas ya teh berangkat 33.000 ya pulang lagi 30 jadi 36.000 sisa 4.000 pakai naik angkot pas ya. Masya Allah. Saya datang, ini Manqobah Abah Aos. Saya datang masuk masjid, sholat duha, turun. Saya bingung, ini nanya ke siapa? Nggak ada orang. Tapi ada satu orang yang
lagi jemur begini, tinggi besar, rambutnya pondok segini. Nggak tahu awalnya siapa, ternyata setelah saya tahu beliau adalah almarhum Agus Siregar yang biasa pegang roda Abah Anum. Agus Siregar, Bapak Agus Siregar. Mungkin beliau melihat wajah saya kebingungan, saya bingung ke siapa ini. Nah, ditanya oleh Agus Siregar, cek badai kasaha, kalau pakai cek badai kasaha bersama. Punten Bapak, maaf Bapak, saya pribados di piwarang pangarsa Bapak soan ka Abah Anum. Maaf Pak, saya diperintah pangarsa Bapak, maksudnya Abah Aos, Jalan Aos itu disuruh soan ke Abah Anum. Kata Abu Siregar, beliau mengatakan, tos tadi ngantosan Abah Anum. Paham? Abah Aos mengatakan tidak kok urang mah tos diantosan ke Abah Anum. Lisan Abu Siregar tos tadi ngantosan. Jung kalau buat nyalira, silakan masuk sendiri ke dalam. Masuk karena pintu manusia bukan di sebelah. Kata Abu Siregar sudah nunggu dari tadi, nunggu orang ini maksudnya. Jadi saya membuktikan benar Haji Mandaus bukan orang sembarangan. Ketika itu sudah saya jatuh cinta kepada beliau. Terus karena ucapan yang diucapkan sama dengan yang diucapkan oleh Bapak Abu Siregar, tos diantosan ditandi Abah Anum ku Abah. Jadi Abah teh pesen ke Abu Siregar menuju ngantosan, ngantosan iya maksudnya nama iya. Karena ketika saya masuk beres soal terjadilah sesuatu yang rahasia itu ya. Maka saya dengan Abah Anum saja biar terbantahkan karena ada yang masuk ke telinga saya ketika itu Abah Anumnya sudah tidak bisa apa-apa. Terbantahkan karena ketika saya masuk Abah Anum bangun duduk saya bisa begini duduk ngobrol sama saya. Bahkan di situ saya mengatakan, wah berarti murid-murid ini sopan ke guru ke Abah Anum. Kata siapa Abah Anum tidak bisa apa-apa. Orang sama saya mau ngobrol bicara. Terjadi sesuatu ditepuk pundak sama Abah Anum. Terus sadar, beres ngobrol panjang lebar, suruh pulang. Pak Agus Siregar nanya, cek badai ka Ciciri atau nabi ka Bandung? Agus Siregar nanya, saya Pak Agus Siregar. Abah Anum berteriak keluar dosa, teras we ka Bandung, angkat. Gitu Pak. Kedengaran kencang, saya di luar ditanya oleh Bapak Agus Siregar, cek badai teras ka Ciciri atau nabi ka Bandung? Abah Anum berteriak di dalam, teras we angkat ka Bandung. Sudah begitu, tutup pintu madrasah. Jadi benar apa yang diucapkan oleh Abah Aos, kurang matos diantosan Abah Anum. Karena setelah menerima tamu, setelah saya diterima oleh Abah Anum, tidak ada lagi tamu, langsung ditutup Abah Anum. Jadi saya menyimpulkan Abah Aos ketika itu Haji Mandaus bukan orang sembarangan. Ketika itu bukti sekarang di antara murid Abah Anum tidak ada yang layak sebagai penerus kecuali hanya Abah Aos saja. Walaupun pihak yayasan dan para penghasut mengeluarkan berbagai macam surat
berupa ijma dan yang lain-lainnya yang mengatakan Abah Anom tidak berbohong, itu semuanya karena saya mendengar langsung dari lisan Abah Anom. Tuturkeun aosna dari mana? Maka saya debat ketika di tahun itu, Pak, Masya Allah, ini pasti orang-orang lama tahu siapa saya. Saya mengangkrang, Pak, orangnya, Pak, walaupun badan kecil, wani saya masih sesakit. Urusan benar. Debat sampai mengatakan disebut jangan bisa mengatakan penerus Abah Anom Ajal Gaus. Nah, sekarang gini, Pak, saya sebelum menjawab, saya nanya ke Bapak. Saya tidak akan sebut nama, tapi saya tahu rumahnya. Kalau dari Unpar itu gangnya di depan, pas mulut ada warung. Saya sebelum jawab, saya tanya Bapak. Saya tanya, Pak, Bapak memegang sekarang memeluk agama Islam, apakah karena Islam ini datang dari Mekah atau karena Islam ini datang dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ya tentu. Atau karena Islam ini datang dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ya tentu. Ini karena Islam dibawa oleh datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Oh betul, betul. Kenapa? Ya pasti Nabi mah benar katanya. Pasti yang datang dari Nabi benar. Begitu. Setuju. Termasuk saya. Tentang penerus kemursidan setelah Abah Anom, saya mendengar langsung dari lisan Abah Anom. Sesuatu yang datang dari Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Surya Laya mengatakan tidak ada penerus. Lebih percaya mana? Dengan yang datang dari Abah Anom, tuturkeun aos. Eta potret Allah. Maka saya memilih yang disampaikan oleh Abah Anom. Kenapa? Yang datang dari lisan Abah Anom pasti benar. Mustahil bohong, mustahil salah. Tapi yang datang dari yayasan, saya katakan belum tentu benar. Sasalam, ya sudah. Lakum dilukum mulyadin. Bebas. Dipecat saya kan dari pengurus. Nah, ini itu orangnya itu yang punya masjid. Demi Allah, Pak, saya teh kieu-kieu ge bidang dakwah, ilmu bidang dakwah 2 kecamatan, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari, 1 kecamatan 3 kelurahan. Jadi di zaman Abah Anom, saya sudah diberi tugas untuk menggarap ikhwan di 6 kelurahan. Itu tugas saya sebenarnya. Tapi karena waktu itu terjadi senioritas, karena saya junior, tidak pernah ditampilkan kecuali jadi ganjel. Kalau senior tidak naik, saya baru yang bisa naik. Nah, ini mana bangsa apa? Maka saya mengatakan keyakinan Anda seperti silakan dengan keyakinan Anda. Keyakinan saya di sini. Keyakinan saya tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Karena tentang penerus kemursidan setelah Anom saya menerima langsung dari Abah. Titik. Sudah. Assalamualaikum. Dengan teman dekat sekalipun ketika itu teman dakwah kemana-mana berpisah. Fafirah bainahuma, berpisah dengan keduanya. Urusan keyakinan. Jangan main-main, Pak. Bertarekat bukan karena ramena. Wah, ramena dia bukan begitu. Keyakinan Anda. Saya tidak memaksa Anda ikut cara berpikir saya, ikut keyakinan saya. Saya tidak memaksa. Cuma tugas saya menyampaikan sesuatu yang datang dari yayasan belum tentu benar. Tapi sesuatu yang datang dari lisan Abah Anom pasti benar, mustahil salah, mustahil bohong. Jadi ketika itu, wah, masya Allah, dikencet gitu. Sampai kalau ada matanya boleh tanya, ada namanya kakak
sepupu saya, anak gua, putra gua, dari istri. Saya mau berantem Pak. Saya bilang kemudian tidak kasih saya nama. Orangnya sudah pergi ke Balikpapan orangnya. Orangnya sudah pergi ke Balikpapan. Tahu Balikpapan? Tahu Balikpapan Bu? Oh, dikubur orang dikubur. Karena itu sumpah saya ketika itu. Mubahalah saya. Atau lagi hikmat ilmiah, dia ngotot karena merasa senior, kok nunjuk-nunjuk. Saya bawa kitabnya ketika itu, kitab Miftahus Sudur sama kitab Anwar Kursiyah karangan Haji Ali bin Haji Muhammad Singapura yang terjemah itu. Sudah saya cirian halaman sekian pakai stabilo tentang wajibnya seorang salik ketika guru mursyid awal wafat wajib mencari penerus tarbiyah ruhiyahnya untuk senantiasa dia menjadi wasilah bainana wa bainallah, menjadi terus wasilah antara diri kita dengan Allah. Kalau tidak punya guru mursyid yang hidup, tidak ada lagi wasilah, tidak ada lagi pintu, tidak ada lagi yang menyambungkan. Itu makanya satu thariqat yang tidak ada guru mursyid yang hidup, thariqatnya mantuk, terputus. Tidak bisa, harus ada mursyid yang hidup sebagai jembatan. Kita begini, tapi bukan apa diumpamakan seperti fisik. Gini saja, ini lampu kan tinggi sekali ya Pak ya? Tinggi betul. Kalau kita tidak pakai alat, nyampe nggak ke sana? Ini urusan dunia saja harus ada wasilah, harus ada tangga, bikin tangga agar nyampe ke atas sana. Ini ada 5 meter ya kayaknya, lebih lah 5 meter. Untuk nyampe ke sana saja ke atas perlu tangga, perlu wasilah. Apalagi ingin sampai ke hadrat Allah yang mana sifatnya batin, yang sangat samar, berbagai macam tipu muslihatnya begitu banyak, perjalanannya begitu berat, begitu sulit, banyak sekali tipu daya di perjalanan. Kalau tidak ada orang yang membimbing, tidak ada orang yang menjadi wasilah yang mengantarkan ke tujuan, bahaya. Makanya kata saya mengatakan wa inna man kanat, kalau aslinya billah, tapi saya tidak pakai billah. Wa inna man kanat bi syekh bidayatihi kanat ilaihi nihayatihi. Saya insya Allah bertanggung jawab. Kalimat aslinya billah, tapi saya pakai lebih senang bi syekh. Dari mana? Kalau Lukman berani seperti itu, menganalisa isi manqobah, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, semua murid-muridku, Allah telah berfirman kepadaku bahwa semua murid sudah diserahkan kepadaku, sudah menjadi milikku. Berdasarkan inilah saya berani mengatakan wa inna man kanat bi syekh bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Saya berani mengatakan bertanggung jawab. Dan sesungguhnya orang yang sejak bidayah di permulaan, di awal, senantiasa bersandar kepada syekhnya, bersandar kepada Syekh Mursyid, maka puncak perjalanannya akan disampaikan kepada mursyidnya, yang mana guru mursyid itu sosok al-insan kamil mukamil yang sudah baqa billah, yang sudah langgeng senantiasa bersama Allah. Maka ketika seorang murid sampai ke Syekh mursyidnya, berarti sama ia sampai ke hadrat Allah. Insya alhamdulillahilladzi
maksudnya Pak, tidak boleh seorang murid selingkuh dengan guru mursyid, selingkuh menduakan guru mursyid, tidak boleh Pak. Maksudnya bagaimana? Selingkuh dari guru mursyid itu karena begini Pak, ada ini ada kalimat begini, ada kalimat yang perlu diperhatikan dalam kaidah berthariqah. Ada di pembahasan ini sudah saya kasih tahu lah teman-teman. Nah, ini Pak, di dalam kitab Miftahus Sudur karya Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin yang oleh Pangersa dimasukkan dalam kitab ini, qala Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin, man hafidha hurmatallah hafidhahu hurmatahu, barang siapa yang menjaga atau yang mengagungkan kehormatan Allah, maka pastinya Allah menjaga kehormatannya. Ala yara anal insana la yakfuru bil ma'siyatihi wa innama yakfur bi talqil hurmat wallahu alim bidzalik karamallahu wajhah. Apakah tidak berpikir bahwa sesungguhnya manusia tidak akan menjadi kufur karena maksiat kepada Allah? Wa innama yakfuru bi tarkil hurmat, maka seseorang manusia akan menjadi kufur ketika dia tidak punya rasa hormat atau meninggalkan rasa hormat. Ketika Anda mengaku Abah sebagai mursyid saya, tapi Anda masih mencari wirid ke sana ke sini, artinya Anda sudah meninggalkan adab kepada guru. Hati-hati, seseorang maksiat tidak akan menjadikan kufur, tetapi seorang murid yang meninggalkan hormat kepada syekh, hati-hati, Anda akan kufur. Atau begini, kalau ketika bersama seolah-olah yakin dengan Abah, tapi ketika lepas dari komunitas ini, dia tidak mau mengamalkan dengan alasan kurang luar biasa begitu. Hati-hati, itu namanya bitarkil hormat. Itu tidak ada rasa hormat kepada guru. Kalau Anda yakin Abah Awas adalah mursyid, jadikan seorang mursyid segalanya, rujukan segalanya, baru kemudian benar. Bisa terpercaya ya, bu. Nah, seperti nyata kita. Ini
saya belum ada rencana mau ditulis-tulis di buku karena ini bahwa saya dapat dari beberapa literatur kitab, jadi banyak sandaran referensinya. Begini, qala Sayyid Ali ibn Wafa lil falahil murid salah satu alamat al-ahad ayuhibba shaykhahu bil isar asani ayal taqiya minhu ma amaruhu bihi bil qabul wa thani wa yuwafiquhu fi kulli amrin yurwimuhu. Berkata Syekh Ali bin Wafa, ini ahli marifat Pak. Beliau mengatakan, bagi seorang murid yang sukses di dalam berguru, di dalam suluknya ada 3 ciri. Yang pertama, ayuhibba shaykhahu bil isar. Dia cinta kepada Syekh bil isar. Bil isar itu segalanya. Jadi tidak mudah Pak. Di antara sedikit tanda bahwa kita cinta kepada Syekh segalanya, seluruh ilmu amal kita merujuknya hanya kepada Syekh Mursyid saja, tidak yang lain. Kalau ada satu permasalahan, bukan sibuk nyari dukun, bukan sibuk nyari paranormal, bertanya ke sana kemari, berarti Anda ragu kepada Syekh. Maka seorang murid falah, murid yang sukses, ketika ada satu permasalahan dalam hidupnya, bagaimana Syekh Mursyid memberikan petunjuk tentang ini. Ketika kita menerima sesuatu, bagaimana sikap jiwa kita dengan ini. Urusan rumah tangga, bagaimana Pak Sahabat memberikan taujihatnya. Urusan usaha, bagaimana Pak Sahabat memberikan petunjuk-petunjuknya. Urusan ibadah apalagi, urusan bernegara apalagi. Hati-hati, pemilu kemarin, pemilu presiden adalah ajang dari ujian lulus dan tidak perjalanan Anda di hadapan Allah. Para sahabat memerintahkan, pilih, ikut saja sudah. Jadi kalau kita mengatakan ikut guru mah ibadah saja, urusan pemilu urusan kita, gagal itu anak berguru. Berarti belum menjadikan guru sebagai segalanya, belum mencintai bil isar. Jadi hati-hati, termasuk maklumat-maklumat yang diberikan ya. Kalau belum bisa, mohon ampun saja kepada beliau. Abah, mohon ampun, saya belum bisa mengamalkan. Tetapi kita berupaya. Karena kan banyak maklumat bagus. Jangan dianggap main-main. Sudah maklumat. Karena ini ciri yang kedua masuknya. Ciri murid yang sukses itu kata Syekh Ali Wafa yang kedua adalah ayat taqiya minhu ma amaruhu bihi bil qabul. Menyikapi segala sesuatu yang datang dari Syekh Mursyid mesti diterima apapun itu. Itu ciri murid sukses. Apapun yang datang dari guru terima. Contoh begini. Tapi mohon maaf ya. Karena tadi ada apa? Ada dari Ustaz Omana menyampaikan bagaimana sikap saya kalau ada wakil talqin maghrib ke isya, yang lain khataman, dia sibuk dengan kegiatan sendirinya, maaf ngariuk ngajak orang merokok. Yang lain khataman, yang lain amaliyah antara maghrib ke isya, itu bagaimana? Saya bilang wakil talqin ketika dia seperti itu, dia tidak ikut, bahkan mungkin termasuk menyepelekan karena tidak ada kegiatan. Maghrib ke isya tidak ada kegiatan, kecuali
yang dicontoh guru adalah sholat khataman dikir khataman sholat. Kecuali kalau mungkin kita usulun ya, tetap menjaga baik sangka. Mungkin dia sholatnya sudah jamak, ya jamak maghrib isya. Ya kita mau usulun dong, Pak. Tapi kan dia sholat maghrib dari barang, ya nggak tahu, kamu tahu jawab sendiri. Tapi kan saya berusaha untuk usulunnya. Mungkin sudah jamak, ya, jamak kosor datang. Dan kalaupun misalnya datang, ikut siapa? Kata para sahabat, semua petugas, apalagi wakil talqin, kalau manakiban malam datang jam 5 sebelum maghrib, ikut berjamaah. Jangan mentang-mentang wakil talqin kayak batu baca, jerek no, wakil talqin gede datang ke isya, hayang ceramah, nuturkan saha bro. Esok yang sering gitu teh, nuturkan saha gitu. Saya tegas nih gaji Pak, karena banyak masukan saya di Pak kumaha ini. Terserah kamu itu mau datang lagi silakan, tidak juga terserah kamu. Cuman kalau tanya dia ikut siapa, kan gampang. Dia ikut siapa, begitu. Mulutnya ngomong kita ikut apa, hari maghrib kaisar, hari yun, hari udun, misalnya. Yang lain katakan, aku karewat kasalip lewat biasa. Misalnya, kayak waktu saya gitu. Mangyana putarnya, misalnya, tuh bisa baca Quran, tuh bisa ngaji, tapi takdim ke abah teh, maghrib ke isya teh, tekun saja teh milu dikir hataman bisa. Dibandingkan dan dia misalnya paham Quran, pandai baca kitab, tapi maghrib ke isya mukhalafah, beda jemburu, mendingan payana nyalip pada teh di depan Allah. Padahal dalam tarekat tidak ada senioritas, tidak ada, dan tidak ada ta'aluk, tidak ada hubungan dengan kepintaran kepandaian, tidak ada dalam bertarekat. Dalam ilmu ma'rifat tidak ada hubungan dengan kepandaian seseorang, tidak ada. Yang ada yang terkait adalah dengan kekuatan mujahadah. Siapa yang mujahadahnya baik, dia akan cepat perjalanannya. Walaupun dia maaf, ilmunya kurang, tapi dia hormat, takdim kepada guru, cinta kepada guru. Mendingan eta. Bukan satu orang dua orang yang laporan Pak. Tapi kumaha teh? Saya bilang, terserah Anda. Akan tidak mencontohkan begitu. Maghrib isya ikut amaliyah. Jadi ciri yang kedua adalah menyikapi segala sesuatu yang datang dari guru mesti diterima. Kata syarif Bapak. Yang ketiga, ya, wa yufaqihu fi kulli amrihi yurimuhu, maka menyetujui setiap sesuatu yang beliau maksud, apapun yang beliau maksud kita setuju. Contoh, pakai merah putih, sudah jangan banyak nanya. Pakai mah diganti merahnya kurang kan? Padahal harus disampaikan. Nah, kurang tak merahnya. Kata para sahabat, pakai peci merah putih yang 50-50 yang kelihatan. Kalaupun misalnya bisa turunkan merahnya betot kalau supaya kelihatan merahnya. Jadi peci itu mah dekat cita. Nggak apa-apa. Sekarang belum bisa beli karena belum sempat. Itu mau padahal ayah saya. Kalau di rumah ada, biasanya dicing Pak. Kan saya biasanya bawa kita gede biasanya. Hari ini izin saya diterima, agak repot saya. Tidak bawa tas gede. Itu di tas saya ada peci yang rajut itu. Biasanya kalau manakiban, nggak pakai tas nih pakai. Seperti semalam saya kan manakiban di sana di komplek tentara ada yang tidak pakai ini. Saya kasih. Nih ganti peci merah putih supaya di aku murid abah. Jadi kalau memang kita mengaku apa sebagai muslim kita pakai merah putih, pakai
pakai bajunya boleh warna apa saja, pecinya merah putih, kerudungnya pohon. Kerudungnya bebas. Kupluk. Isi majarkan Lukman sebentar. Saya tidak senang bicara hoax. Saya selalu berbicara data dan fakta, Pak, dan realita yang ada. Mungkin tipikal saya seperti pengacara ketika menyampaikan, seperti penyidik ke kepolisian. Tentang maklumat, nih bisa salah. Tentang repost, ini ada nih, saya simpan. Dengarkan nih, Bu, Bapak. Repostnya dikirim ulang sampai sirian. Jadi maklumat tidak saya hapus, hal-hal yang penting saya simpan. Maklumat Guru Agung Hadratus Syekh Abaus Radhiyallahu Qudus, Jumat 15 September 2023. Kepada yang terhormat para ikhwan pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini menyampaikan maklumat pamirsa Abah kepada para pecinta kesucian jiwa, mulai hari ini Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, silahkan untuk memakai setelan warna apa saja baju dan celananya, pecinya tetap merah putih. Untuk akhwat, utamanya saat manakib kerudungnya merah putih, bikin khusus dalam kurung. Demikian maklumat disampaikan. Salam khidmat pembantu khusus Abaus, tembusan Guru Agung Harusnya Abaus, nomor 2 Sekpri, 3 edisi dan 4 arsip. Jika di pengadilan lain jelas hoak untuk tambahan sholat pakai kupluk dan ini kan maklumat. Nah, jadi jangan dianggap angin lalu. Kan tadi di antara ciri murid yang sukses itu menyetujui setiap segala sesuatu yang beliau maksud dan menyikapi segala sesuatu yang datang dari Syekh Mursyid diterima. Ya, lupa Pak, nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya, mau strap mahal Bu. Kayak pundung Pak, main pundung lah atau pundung mahal aja. Ya, pakai kerudungnya merah, pecinya merah. Kalau mana bajunya boleh warna apa saja, baju celana. Bisa majarkan Lukman, ini usil bukan usil. Ini maklumat, kan kita sedang bicara hibdul hurmat. Ya, balik ke tadi. Harus lagi. Sedikit lagi ada kalimat yang sangat penting yang coba ini. Ini Bu, tadi ya, kenapa kita tidak boleh selingkuh dengan guru musik? Tadi nanti Anda termasuk murid yang tidak beradab. Seseorang maksiat tidak menjadi kufur, tapi orang yang meninggalkan adab, orang yang tidak punya rasa hormat akan menjadi kufur. Lanjutkan sedikit lagi. Qala Syekh Aidan, ta'dimu hurmatil mu'min min ta'dimil hurmatillahi azza wa jalla. Mengagungkan kehormatan orang yang beriman ada sebagian bentuk dari mengagungkan kehormatan Allah. Wa bihi yasillu abdu illa mahalil haqiqatut taqwa. Bahkan dengan kita mengagungkan orang yang beriman akan sampai kepada derajat orang yang takwa yang sesungguhnya. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika
ma yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Firman Allah dalam Quran, demikianlah zalika min yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Tadi kita mengagungkan perintah-perintah bangsa Abah. Ciri dari mengagungkan orang yang karena pasti mursyid itu yang beriman. Sedikit lagi, tenang. Biasa, setan sudah mulai ngegosok. Asup karena bujur supaya elek-esek, asup karena ceri bunga denge. Setan. Ya benar. Saya sudah beri paham kan. Setiap ngaji kemarifatan itu pasti jamaah gelisah. Ciri kalau jamaah sudah gelisah, setan serang rasul. Karena apa? Setan tidak mau banyak orang yang marifat. Tidak. Karena orang yang marifat itu pandangannya pasti tauhid. Setan tidak mau manusia bertauhid supaya banyak teman. Maka nanti masuk ngagerekan bibir bol, ngagerekan cili bunga denge, ngagerekan bujur lagi sakit. Ngaji marifat bisa ketawa ya Bu ya. Dan perlu dibawa kia ngaji marifat karena kalau diajak ngaji bab sifat 20 mah puyeng Pak. Tapi nanti saya akan berikan insyaallah bagaimana cara memarifatkan sifat 20. Bukan sifat asal, mesti marifat sifat 20 dalam diri. Karena sifat itu ada dalam diri kita. Dalilnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Dalilnya apa? Tapi bagaimana caranya? Nanti dikupas dari waktu. Ini sedang bicara. Qala aydan, apa berkata? Wasubatu ma syekh, wasubatu mal ikhwan, humma min anwa'il hurmatillah. Tuh dengekeun. Sumpah bersama guru, bersama ikhwan. Mana kiban cek kiban bareng urang. Humma keduanya lamun hum berarti lebih ditilu ilmu humma dua usana. Humma min anwa'il hurmatillah adalah bagian dari hormat kepada Allah. Kama fi anwarul qulub, kama fi tanwirul qulub. Man talabal maula fayatruku sahabatul masyayikh wal fuqara'i wal wasil ilaih yakunu dzalika sababu rujui ila maqamil umumiyah. Barang siapa orang yang mencari Tuhan, ilahi anta waridhoka, kemudian dia meninggalkan sahabat bersama syekh, meninggalkan sahabat dengan ikhwan, taradai kumpul, taradai datang ke guru, juga bersama orang-orang yang telah usul. Orang-orang yang telah usul, kata Syekh Abi Yazid Al-Bustami, cirinya 3. Orang tersebut hanya sibuk dengan Allah, sublihim billah, rojuhim bilallah. Satu lagi, sibuknya hanya dengan Allah, timahum ilallah. Sibuknya dengan Allah, cita-citanya hanya Allah saja, kembalinya hanya kepada Allah saja. Jadi nanaon teh ka Allah wae jaranna. Ciri orang yang telah sampai usul tadi. Geus teu aya nu dipika hariwang geus kitu teh boga Allah. Orang yang meninggal asubah dengan guru, tanda datang ke guru. Dengan ikhwan tidak mau bareng kumpul. Dengan orang-orang ahli usul tidak mau. Maka dikatakan yakunu dzalika sababu rujul maqal mumiyah, maka hal itu bisa menjadi penyebab
ia kembali ke makom umum. Makom umum artinya dia kembali seperti tidak punya guru mursyid. Namun semoga senantiasa dibersamakan dengan Syekh Mursyid hingga akhir hayat kita. Amin. Semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, Allah beri kemudahan rizki, rizki yang berlimpah, yang halalan wasi'an thayyiban mubarakan fih, untuk bekal terus kita sohbah dengan Syekh Mursyid kapanpun dimanapun sedang berada. Istiqomah hingga di hayat, mengamalkan dan melestarikan amal bebas Allah. Allah ijabah segala hajat dan cinta kita. Putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, panjang umur, sehat walafiat, bahagia kaya raya, dan menjadi ahli la ilaha illallah, yang dibimbing oleh Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masa seluruh keturunan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.